Pernahkah kalian merasakan sesuatu? Sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang tak disangka, yang datang secara nyata, yang datang secara tiba-tiba, muncul saat kita sedang sedih, hadir saat kita sedang letih, muncul saat kita sedang lelah, hadir saat kita sedang gundah. Ya, rasa itulah yang kini dirasakan oleh Baskoro. Bagaimana tidak, di saat malam ini dia makan di bawah pohon dengan perasaan sedih, kesepian, ketakutan, dan lain-lain yang ia rasakan, ditambah tetesan gerimis yang jatuh dari dedaunan pohon di atasnya mulai membuatnya basah. Baskoro mulai sedikit panik. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, kebingungan mencari tempat untuk berteduh. Namun, ia takut dimarahi jika membawa sepedanya berteduh sembarangan. Baskoro pun memutuskan untuk tetap bertahan di bawah pohon. Namun nampaknya gerimis semakin deras, hingga tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki berlari menghampirinya dan seorang pria tampan yang ternyata pria yang ia idolakan dan ia idam-idamkan selama ini tiba-tiba datang melindungi tubuhnya dari hujan. Baskoro terkejut saat Condro datang lalu tersenyum. Aroma harum parfum pun tercium saat jaket Condro menutupi kepalanya. "Mas Condro?" Condro hanya tersenyum, sedangkan Baskoro menghentikan kunyahan ayam crispy-nya. Jantungnya kumat, berdenyut-denyut linu tapi syahdu. Baskoro menatap Condro lekat-lekat. Kehadiran Condro yang secara tiba-tiba bak malaikat, yang hadir dan diturunkan bak penyelamat. Ibarat suatu penyakit yang menemukan obat. Hujannya semakin deras. Ayo masuk. Ayo cepat masuk. Tapi mas, daganganku. Ayo cepat. Condro pun membawa Baskoro yang masih membawa bekal ayam crispy-nya masuk ke studio. Sedangkan Condro kembali berlari ke bawah pohon, mengambil dan membawa sepeda Baskoro masuk ke garasi studio. "Mas, aduh, gimana ini? Masnya jadi basah." Santai aja, lanjutin makannya, gak apa-apa kok." "Iya mas." Baskoro pun duduk di bangku panjang tempat orang biasa duduk-duduk. Dia terkejut saat melihat Plang yang dari tadi tidak ia lihat. Ternyata dia ada di pelangi radio. Condro pun kemudian duduk di sebelahnya. "Oh, jadi ini pelangi radio." "Iya, mas kerja di sini. Kenapa? Suka dengar?" Kadang mas," ucap Baskoro gugup. Jangan sampai dia keceplosan kalau dia sebenarnya San. Makasih yo mas. Aku tadi bingung, takut pas mau neduh di sini. Tapi apa nggak apa-apa toh mas? Apa nggak dimarahin sama bosnya?" "Nggak lah, bos mas nggak bakal berani marahin mas. Bu bos orangnya baik, tenang aja." "Oh, hehe. Kenapa makan ayam crispy tadi siang?" "Iya mas, kebetulan masih nyisa. Lagian ayamnya masih enak kok mas, tepungnya masih kriuk-kriuk. Dan juga biar irit mas, karena gak beli lauk hari ini." Dasar. Condro pun memperhatikan Baskoro menghabiskan makanannya. Condro senang akhirnya bisa melihat wajah tampan dan bibir tebal itu lagi. "Mas Condro udah makan?" "Belum, gak lapar. Tapi lagi pengen ngopi." "Oh, sik mas, bentar." Baskoro pun kemudian buru-buru membuang nasi bungkus bekal ia makan, lalu mencuci tangan yang kebetulan ada keran air di sebelah garasi. Setelah itu membuatkan kopi untuk Condro. "Mas, kopi apa?" Kopi susu aja deh." "Iya mas." Baskoro pun dengan semangat menyeduhkan kopi untuk pria tampan idolanya itu. Baskoro juga sempat gugup saat Condro memperhatikannya. Untuk menghilangkan rasa gugupnya, dia mengajak Condro mengobrol. "Mas, kok tumben sepi ya?" "Oh, staf pada di dalam. Dan di atas di lantai 2 ada Wono yang lagi on air." "Lah terus mas gak on air? Kan mas mau ngopi." "Oh iya, hehe. Ini mas." "Wah, ditungguin dari tadi ternyata di mari. Pantas gak balik-balik ke atas." "Won, kopi nih," sapa Condro yang membuat Baskoro berkata dalam hati. Ternyata benar kata Mas Gono, kalau Mas Wono memang cowok cantik. "Yoi dong.
tumben ada kopi. Boleh deh kopinya. Kopi apa, Mas? Apa ya? Ini aja deh, kopi jahe. Biar hangat hujan-hujan gini. Iya, Mas. Wono pun mencabut kerupuk tahu dan makaroni pedas yang tercantol di sepeda. Won, lagu udah mau habis. Oh iya. Lo anter ya antar kopi gue. Iya, buruan. Sekalian bayarin ya, ucap Wono teriak naik ke lantai 2. Dasar. Mas, kok Mas Wono aja yang ditraktir kopi? Aku juga mau. Ya udah, sekalian semuanya suruh ke sini. Tapi anterin dulu nih punya Wono ke atas. Asik, Mas Condro memang top markotop. Baskoro pun senang karena malam ini mendapat pembeli. Itu juga karena Condro yang membelinya. Sedangkan Condro sendiri juga tak kalah senang. Wajah tampan Baskoro sangat terlihat menggemaskan saat melayani staf. Apalagi banyak staf cewek yang memujinya. Tukang kopi yang ganteng. Memang benar, Baskoro pantas mendapatkan julukan itu. Tampan dan memiliki bibir tebar menggairahkan. Lagi-lagi Condro menjilat bibirnya sendiri sembari menggenggam kopi hangatnya saat melihat Baskoro tersenyum ramah pada para staf. Wah, mulai besok pasnya setiap hari aja lewat sini. Jadi kita nggak pada ribet bikin kopi sendiri. Iya, Mbak. Ganteng ya, sis? Iya, Mas Condro sekarang punya saingan? Enggak, Mbak. Jauh. Jelas lebih ganteng Mas Condro kemana-mana. Oh ya? Jadi menurut kamu aku ganteng? Ya iya, Mas. Kalau nggak percaya, tanyain mbak-mbak ini. Ya kan, Mbak? Mas nggak tanya sama mereka, tapi Mas tanya sama kamu. Menurut laki-laki sepertimu, Mas ganteng nggak? Ucap Condro yang terlihat serius. Hah? Iya, Mas. Mas Condro ganteng. Ganteng banget lagi. Jawab Baskoro yang membuat Condro tersenyum sambil menatap Baskoro yang membuat Baskoro tersipu. Wih, teriak Devi dan Desi. Dua staf cewek yang tanpa Bas dan Condro ketahui, mereka kebetulan adalah pecinta boy love alias Fujo. Kamu jangan salah paham dulu. Kan kita pada tahu kalau Mas Condro straight. Ceweknya buahnya suka ganti-ganti. Tolol. Kamu itu jadi Fujo udah berapa lama sih? Berdasarkan dari sikap dan tatapan mata Mas Condro yang lebih dari 10 detik dan reaksi Mas dagang kopi dengan tulang pipi mengembung, bibir tertarik dan pupil mata bergerak ke kanan dan ke kiri, serta kepala sedikit menunduk, menandakan adanya getaran-getaran cinta di antara keduanya. Oh gitu. Iya deh senior. Coba aku tebak, siapa top, siapa bot? Sepertinya Mas Condro top dan Mas itu bot, ya kan? Kalau dilihat dari look mereka yang sama-sama manly dan sama-sama badannya oke, menurutku mereka bisa sweet sih. Tapi lihat deh, Mas Condro lebih terlihat dominan di sini. Serah deh, siapapun yang ditusuk, yang terpenting kita beruntung banget nemu asupan baru. Iya benar, kita pantau progres mereka tiap hari. Siap? Siap senior. Ini Mbak yang rasa vanila dan yang ini rasa coklat. Makasih Mas. Oh iya, namanya siapa Mas? Baskoro Mbak, panggil aja Bas. Oh iya, Mas Bas besok kesini lagi ya. Insya Allah Mbak. Yeay. Tos. Devi, Desi, udah kerja sana. Gue tamat sih. Iya Mas. Makasih loh traktirannya. Sana masuk. Setelah semua staf masuk, kini tinggal Condro dan Baskoro saja yang berdua. Mas, hujannya terang. Kalau gitu tak lanjut keliling lagi ya. Bentar. Berapa semua? Ucap Condro sembari mengeluarkan dompet dari sakunya. Gak usah Mas, anggap aja itu sebagai rasa terima kasih saya karena Mas sudah baik ngizinin saya berteduh di sini. Dan juga kalau dibandingkan dengan kebaikan Mas, itu gak ada apa-apanya. Mas udah ikhlasin aku gak gantiin mobil Mas yang lecet. Mas juga masih nerima saya sebagai pembantu meskipun udah tahu kalau saya yang nabrak Mas. Udah gitu, Mas juga baik banget mau ngajak saya makan siang bareng. Hei, kerja ya kerja, jangan disangkut pautin sama kebaikan Mas. Kamu dari tadi udah keliling, Mas tahu kamu pasti lelah. Mas juga tahu kamu membutuhkan uang. Ini, ambillah.
ucap Condro meraih tangan kanan Baskoro dan menyelipkan uang di telapak tangannya. Mas, kok kebanyakan? Tadi cuma kopi, kerupuk tahu sama keripik totalnya 70.000 mas. Kok ini banyak banget toh, 200.000. Sik, tak ambilin kembalian. Gak usah, ambil aja. Tapi mas, Bas, mas gak mau tahu. Ambil. Dan besok kamu mampir ke sini lagi, ya? Iya mas, makasih banyak ya. Tak lanjut keliling dulu. Iya, besok jangan telat ke rumah. Iya mas. Condro pun masuk dan berlari ke lantai 2. Dan begitu sampai di atas, Condro melihat Baskoro yang tengah mengayuh sepeda, namun tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang, ke kantor radio. Dan kebetulan pandangan Baskoro ke lantai 2 yang melihat Condro sedang memperhatikannya dari balik kaca. Baskoro pun tersenyum, lalu memberi isyarat. Mas, jaketnya kelupaan. Gimana? Condro pun membalas memberikan isyarat juga. Gak apa-apa, buat kamu aja. Sana lanjut. Baskoro pun mengangguk, lalu dia memberi senyum termanisnya sebelum tubuhnya menghilang di telan jalan. Woi, lo ngapain sih? Senyum-senyum di balik kaca. Tak lihat-lihat kayak orang stres. Apaan sih? Lo ngeliatin siapa? Kepo. Ada pesan dari Sobat Pelangi. Bentar. Malam Mas Wono. Ini San. San mau sharing pengalaman San yang berhubungan sama tema malam ini, yaitu cinta sejenis. Karena beberapa hari ini San merasakan perasaan yang berbeda kepada seseorang. Dan anehnya, rasa yang San rasakan itu pada seseorang yang berjenis kelamin sama dengan San sendiri. Berawal dari pertemuan tak disengaja, rasa itu pun juga hadir tanpa diminta. Dan parahnya, aku justru merasakan bahagia. Aku berharap bukan hanya aku yang bahagia bertemu dengannya, tapi dia juga bahagia bertemu denganku. Entah bagaimana aku dan dia ke depannya, karena di antara kita berdua masih tanda tanya. Aku hanya berharap semoga kita bisa bersama. Titip salam, gak ketinggalan buat Mas Bulanku, Mas Condro. Requestnya lagunya Naf, yang akhirnya aku menemukanmu. Terima kasih. Thanks balik buat San. Wow, itu tadi sedikit cerita dari San, Sobat Pelangi kita yang baru aja mengalami pengalaman cinta sejenis. Baru pertama kali mengalaminya, tapi justru malah membuatnya bahagia. Luar biasa. Tapi gak apa-apa. Buat San yang masih galau tentang gimana kedepannya nanti, saran gue, jalani apa adanya dulu sampai lo bener-bener yakin kalau dia juga sama-sama merasakan apa yang lo rasa. Oke San, good luck. Dan buat Sobat Pelangi, gak kerasa udah jam 11 malam. Waktunya kita undur diri. Ini dia lagu yang udah di request dari San. Dari Naf, akhirnya ku menemukanmu. See you, bye-bye. Weh, ngelamun aja lo. Kenapa sih? Malam ini lo agak aneh-aneh gak kayak biasanya. Tadi senyum-senyum sendiri, sekarang merengut kesambet lo. Won, tadi Sun bilang dia ngalamin cinta sejenis. Ember. Gue tahu lo kepikiran fans lo satu ini ya. Kalau emang selama ini yang dipikiran lo San itu cewek cantik, seksi, ternyata dia lesbi. Mampus lo, gagal mau deketin dia. Lagian lo tamak amat jadi cowok. Cewek masih banyak, masih penasaran aja sama yang lain. Tapi aku masih penasaran. Kalau emang dia cewek dan lesbi, kenapa dia titip salam sama aku? Plak. Ganteng-ganteng bego amat lo. Gue aja yang homo masih ngefans sama Luna Maya, Cutari. Ya meskipun gue lebih sange sama Arilnya sih. Dasar homo. Aku mau balik duluan ya, mau jemput Anjani. Playboy kampret. Malam ini Baskoro masih belum pulang. Setelah dari kantor radio, seolah-olah pertemuannya dengan Condro membuka pintu rezeki untuknya. Hal itu karena setelah bertemu dengan Condro dan lanjut keliling, ada saja pembeli yang memanggilnya. Baskoro menggumam dalam hatinya. Rupanya Tuhan menghadirkan Condro di hidupnya bukan hanya sebagai pembuka rezeki, tapi juga sebuah godaan. Karena apa yang ia rasakan pada Condro adalah dosa dan dilarang.
Namun Baskoro masih bingung. Mengapa Tuhan memberikan rasa ini padanya? Mengapa Tuhan tak mengirimkan bidadari cantik yang mampu menggetarkan hatinya? Mengapa Condro? Baskoro pun yang dalam keadaan bimbang pun tetap mengayuhkan sepedanya. "Dek, kopi!" teriak satpam yang berjaga di salah satu perumahan yang terlihat besar. Baskoro pun berhenti seketika. "Oh enggak pak, kopi apa?" "Kopi hitam ada." "Habis pak, adanya kopi susu." "Ya sudah, nggak apa-apa." "Tumben baru lihat adik jualan di sini." "Iya pak, sebenarnya saya biasanya jualan di samping Koramil, tapi karena udah nggak boleh jualan di sana lagi, jadinya terpaksa keliling." "Oh ya bagus kalau gitu, besok keliling sini lagi ya, biar bapak nggak ngantuk jaga malam terus." "Iya pak." "Ada apa aja ini?" "Wah, ada kerupuk tahu sama keripik-keripik macam-macam. Ada keripik singkong, usus sama keripik pisang." Di saat Baskoro menyeduhkan kopi, tiba-tiba mobil mewah lewat. "Din din." "Dek, minggir dikit ya, majikan lewat." "Iya pak." Satpam itu pun membuka pintu gerbang, dan ketika pintu sudah terbuka, sang majikan bukannya masuk, dia malah membuka pintu dan keluar dari mobil. Seorang cewek cantik menyapa Baskoro. "Kamu? Mbak, kamu pembantu di rumah Condro kan?" "Iya mbak." Panggil saja saya Andin." "Oh iya Mbak Andin. Jadi kamu jualan kalau malam?" "Iya Mbak, tadinya saya di samping Koramil jualannya, tapi karena nggak dibolehin lagi jadi sekarang keliling. Ini Pak kopinya." "Iya Dek, berapa sama keripiknya?" 12.000 Pak." "Ah biarin, ini aja," ucap Andin mengambil uang dari dompetnya. Bentar kembaliannya." "Gak usah, ambil aja." "Oh makasih banyak Mbak. Siapa namamu? Aku lupa." "Baskoro Mbak." "Oh, ya sudah, saya masuk dulu ya. Atau mau mampir? Istirahat aja dulu di dalam, siapa tahu capek." "Oh, makasih Mbak, saya mau lanjut keliling aja." "Ya sudah, Pak, tutup lagi pintunya ya." "Iya Mbak." "Pak, saya lanjut keliling ya." "Oh, ya sudah, besok ingat kesini lagi ya." "Iya Pak, mari." Iya, hati-hati." "Iya Pak." Baskoro tidak menyangka jika Andin ternyata tak hanya cantik, tapi baik dan ramah. Padahal awal bertemu terlihat cuek, tapi aslinya baik. Udah cantik, baik, kaya, bahkan orang kaya seperti dia mau mengajaknya masuk ke dalam rumahnya yang hanya seorang penjual kopi. Jauh dibandingkan dirinya. Mendapatkan cinta Condro adalah mustahil, bagai pucuk merindukan bulan. Kalau toh dia baik padanya, itu karena memang aslinya emang baik. Gak cuma pada dirinya sendiri, tapi juga pada orang lain. Jadi akan sangat aneh jika Baskoro mensalahartikan kebaikan dan perhatian Condro kepadanya. Pagi ini Dr. Maruto baru saja memberikan vitamin pada Maria. Maruto sejak bangun tidur tadi tak melihat keberadaan Serda Heru, Serda Heri, dan Pria Tirto. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri seperti mencari sesuatu, lalu berdiri dan berjalan menyusuri sekitar. "Mama, kemana yang lain? Mengapa sepi?" "Oh, beberapa warga menangkap ikan di sungai. Serda Heru dan Heri mungkin sedang berjaga-jaga. Kalau Prada Tirto mungkin membakar ubi di belakang." Maruto pun yang penasaran berjalan ke sekitar. Namun Maruto tak menemukan satupun pasukan yang sedang berjaga. Bahkan di pintu masuk, Maruto kesal bagaimana jika sampai musuh datang. Maruto terus berjalan bahkan agak menjauh dari gubuk dan sedikit masuk ke hutan. Langkahnya terhenti saat ia mulai mendengarkan suara aneh. Suara itu mendesah-desah. Semakin langkah Maruto mendekat, semakin terdengar jelas suara itu. Maruto pun terfokus pada semak-semak yang bergoyang. Lalu dia berjalan dan bersembunyi di balik pohon besar. Seketika tubuhnya kaku ketika melihat dari sela-sela rimbunan semak-semak di pohon. Saking terkejut dan tak percaya, Maruto hampir berteriak. "Astag!" Sebuah tangan kekar membungkap mulutnya. "Tenang,
Pak dokter, jangan teriak, jangan bergerak. Maruto pun berbalik. Tir, Shh, jangan berisik. Mereka bisa terusik. Jika mereka terusik, kita bisa mati. Peluru mereka akan tiba-tiba menembak kita jika kita ketahuan. Agar aman, terpaksa kita harus lihat dan nikmati saja. Apa? Maruto tak berkutik. Tirto tak hanya membungkam mulutnya rapat-rapat, tapi juga tubuh kekarnya juga memeluk dan menahan Maruto hingga terpaksa keduanya mau tak mau melihat adegan. Untuk yang pertama kali dalam hidupnya, secara live, langsung di depan mata mereka, yaitu hubungan percintaan sama jenis. Sungguh Maruto merasa tubuhnya aneh melihat ekspresi Serdaheru yang dihantam kenikmatan bertubi-tubi oleh Serdaheru. Dengan sesekali saling mengecup dan mengucapkan kata cinta di antara keduanya, membuat aliran darah keduanya berdesir, terutama Maruto yang merasakan sesuatu yang mengeras di sela-sela belahan pantatnya, yang ternyata benda keras itu adalah milik Pradatirto. Maruto ketakutan, tapi juga penasaran. Bagaimana rasanya benda sekeras dan sebesar itu jika saja masuk ke tubuh Maruto? Mengapa Serdaheru tak nampak kesakitan? Mengapa dia justru menampakkan kenikmatan? Dan di saat yang sama, benda keras milik Pradatirto semakin terasa menekan-nekan belahan pantatnya. Tak lama kemudian terdengar suara desahan panjang dari kedua serda tersebut. Dan hanya beberapa saat, kedua serda itu pun menghilang dari balik semak-semak. Namun, setelah kedua serda tadi menghilang, bukannya Tirto melepas Maruto, justru semakin kencang menahan tubuh Maruto dan menggesek-gesekkan miliknya ke pantat Maruto. Dok, maaf kalau aku lancang. Aku dan pantatmu terlalu sekal, membuatku, maaf, dia mau keluar. Seketika tangan Pradatirto melepaskan bungkamannya bersamaan dengan celananya yang basah. Dokter, tunggu. Maruto berhasil menendang Tirto sampai jatuh lalu berlari menuju gubuk. Ketika Dokter Maruto berlari dan Tirto mengejar, dari arah samping kejauhan mata Tirto menangkap musuh yang tiba-tiba muncul. Dan musuh itu hendak menyerang Maruto dengan panahnya. Tirto pun berlari secepat kilat menghampiri Maruto. Dokter, awas! Sebuah busur panah menancap di paha kiri Pradatirto. Pradatirto pun melayangkan pelurunya yang berhasil menembus dada musuh hingga tewas. Namun, kini Pradatirto tak kuat berjalan. Tancapan busur panah itu begitu dalam masuk ke dalam dagingnya hingga darah bercucuran. Maruto yang tadinya kesal, kini wajahnya berubah tegang. Pasalnya wajah Tirto berubah kebiru-biruan dan bibirnya berubah pucat. Prada, bertahanlah. Pegang aku akan mengobatimu. Ucap Dokter Maruto mencabut panah itu, lalu membuka kemejanya dan menalikannya pada luka Tirto. Sehingga Tirto dapat melihat tubuh bagus Maruto. Namun rasa sakit pada pahanya membuyarkan fantasinya. Sepertinya aku tidak kuat, Dok. Kamu harus kuat. Aku akan membantumu. Tapi kau sudah tidak marah padaku, kan? Itu lain urusan. Sekarang lebih baik kita segera ke gubuk. Keduanya pun berjalan perlahan menuju gubuk. Di sepanjang perjalanan, Tirto tak henti-hentinya memperhatikan Maruto. Meskipun Maruto tetap fokus menopang Tirto dan menatap jalan ke depan. Sedangkan Tirto terus menatap dan mencium aroma parfum khas pria dari tubuh Maruto, sembari meringis-ringis menahan sakit di pahanya. Namun sayang, begitu hampir sampai, brak, Pradatirto pingsan. Prada, teriak Maruto yang terdengar warga hingga Serdaheru dan Heri akhirnya membantu Maruto membawa Pradatirto masuk ke gubuk. Dokter, biar kami bawa, ucap Serdaheru dan Heri yang membuat Maruto memperhatikan keduanya. Karena masih teringat kejadian tadi yang membuatnya ngilu. Setelah Serdaheru dan Heri meletakkan tubuh Tirto di ranjang kayu, Dokter Maruto pun mengecek kondisi Tirto yang tubuhnya tiba-tiba dingin. Dokter, bagaimana Pradatirto bisa terkena busur panah? Dia kena saat melindungiku dari musuh yang tiba-tiba datang saat di pinggir hutan. Dokter seharusnya tetap di gubuk dan jangan keluar-keluar jika tanpa pengawalan kami. Lantas mengapa dokter ke pinggir hutan? Dek, Maruto bingung harus menjawab apa. Tidak mungkin dia menjawab jika tadi ia penasaran mengintip kedua serda tersebut. Maruto pun mencari alasan. Aku ingin mencari ubi bakar.
Tadi sebenarnya aku mencari Prada Tirto, tapi dia tidak ada. Aku pikir dia turun ke base camp di bawah. Dan aku juga mencari kalian, namun kalian berdua juga tidak ada, ucap Maruto yang membuat keduanya saling melempar pandangan. Maafkan kami dok, kami tadi berjaga di belakang karena musuh rawan masuk dari sana. Ah sudahlah, aku juga ceroboh, harusnya aku tidak memaksakan diri. Iya, tadi musuh yang menyerang Prada sempat tergeletak di lokasi. Kalau begitu biar saya tangani. Serda Harry, kamu di sini dan minta perbantuan pasukan. Informasikan bahwa musuh masih belum tuntas. Siap. Serda Harry pun pergi meninggalkan Serda Harry berdua dengan Maruto. Serda, bisa keluar sebentar? Aku hendak mengganti bajunya dan mengobati lukanya. Dokter, Prada Tirto kenapa? Tolong sembuhkan Prada Tirto. Iya Maria, kamu tenang. Sekarang Maria keluar dulu ya. Bapak mau mengobati Prada Tirto. Mama, boleh minta tolong ambilkan air hangat untuk membasuh luka Prada. Baik, saya bentar dokter. Tak lama kemudian Mama Mevi kembali dengan membawa timba berisi air hangat. Dokter, ini airnya. Terima kasih Mama. Tolong kalian keluar sebentar. Baik dokter. Setelah Mama Mevi dan Maria keluar, kini Dokter Maruto mulai mengeksekusi mengobati Tirto. Maruto mulai membuka satu persatu seragam Tirto yang mulai menampakkan pahatan otot yang terbentuk sempurna. Meski sempat kesal dan merasa dilecehkan Prada Tirto, namun melihat wajah polos dan tak berdayanya ketika sedang tidur saat ini membuatnya merasa iba. Apalagi melihat kucuran darah yang tak kunjung berhenti, yang menandakan terjadi pendarahan secara terus-menerus pada Tirto. Dan ini sangat membahayakan nyawanya, apalagi bibirnya semakin pucat. Dokter Maruto mulai panik, lalu membuka celana Tirto dengan perlahan, juga terpaksa mengganti CD-nya yang basah akibat ulahnya sendiri. Maruto tak jijik, dia justru kasihan melihat Tirto. Maruto kini bisa melihat semua yang ada pada diri Tirto. Batang layu namun berdiameter cukup besar jika dibandingkan miliknya itu sedang tertidur lemas. Meski sedang tertidur, Maruto bisa membayangkan jika batang itu sedang terbangun dari tidurnya, tak hanya berdiameter yang besar, namun ukurannya juga lebih panjang darinya, padahal usianya masih muda. Setelah berhasil membuka seluruh pakaian Tirto, Dokter Maruto mulai mengelap dan membersihkan tubuh Tirto. Dan begitu sampai membersihkan lukanya, lalu Dokter Tirto terkejut saat melihat luka Tirto semakin memburuk. Tak hanya darah yang mengucur terus-menerus, tapi juga luka itu berubah menjadi kotor, gelap, dan terlihat melepuh. Maruto baru ingat, sepertinya luka seperti ini tak biasa. Ya, sebagai seorang dokter yang memiliki pengetahuan lebih, Maruto dapat menyimpulkan jika luka pada Dokter Tirto akibat busur panah yang beracun, dan itu membuat Prada Tirto terinfeksi. Dokter Maruto semakin panik, karena jika menunggu bantuan, jika harus segera dibawa ke rumah sakit akan sangat jauh karena harus melewati banyak perbukitan, dan takut-takut jika nyawa Tirto tidak dapat diselamatkan. Sedangkan dia tidak memiliki obat penawar racun yang ia bawa dari kota. Maruto tak tinggal diam. Disinilah integritasnya sebagai seorang dokter diuji. Dan Maruto akan berusaha agar bisa menyelamatkan nyawa, karena ini adalah tugasnya. Maruto pun sesegera mungkin mengikat kembali luka itu kuat-kuat, lalu membuka tas Prada Tirto, mengambil CD dan celana pendek, lalu memakaikannya, kemudian menyelimuti tubuhnya dan setelah itu berlari keluar gubuk. Dokter, bagaimana Prada Tirto? Tanya komandan yang baru saja tiba bersama para personil. Lalu kemudian Dokter Maruto menjelaskan dengan detail, juga meminta bantuan personil untuk menemaninya ke dalam hutan, untuk mencari sesuatu. Sang komandan pun tak hanya memerintahkan personil untuk mengawal Dokter Maruto, namun kali ini dia juga turut menemani Dokter Maruto, sembari mengawasinya secara langsung. Sementara personil yang lain masih mengepung sisa-sisa komplotan musuh yang masih bersembunyi di dalam hutan. Maruto pun kini berjalan ke dalam hutan ditemani komandan juga para personil yang mengelilinginya, dan bersiap siaga apabila musuh datang. Sudah hampir setengah jam Maruto tak menemukan apa yang ia cari. Maruto khawatir jika lama menunggu, Tirto tak selamat. Saat ia mulai pesimis, seorang personil tiba-tiba kakinya tersandung. Aduh, Serda, apa kau baik-baik saja? Teriak komandan.
Siap, Komandan. Hanya tersandung semak dedaunan. Alhamdulillah, ucap Maruta bersyukur. Senang saat melihat tanaman yang sempat membelit kaki personil hingga jatuh. Nampaknya tanaman itu yang ia cari-cari sedari tadi. Maruta senangnya bukan kepalang, bagaimana tidak. Rasa optimisnya kembali muncul. Harapan Tirtopuli semakin besar. Ia berlari mengambil tanaman yang cukup sulit dicabut dengan semangat, sampai tangannya terluka tergores batang semak yang kasar dan tajam. Dokter, sini biar kami bantu, teriak personil. Tidak perlu, sudah tercabut. Ayo kita segera kembali. Aku harus segera mungkin mengobati Prada Tirto. Siap, laksanakan. Pagi ini Baskoro sudah sampai di tempat Gono. Mas, semangat bener Bas. Baru 2 hari kerja, semangatnya udah kayak pas gajian aja. Loh, bukannya harus gitu Mas? Iya sih. Mas sendiri kenapa pagi-pagi cemberut? Apa orderan sepi? Orderan sih ada aja. Lah terus? Aduh, gimana Mas mau mulai cerita ya? Mas ngeri kalau ingat. Kenapa sih Mas? Mas habis kecelakaan. Hah? Kecelakaan apa Mas? Mana yang luka? Mana yang sakit? Tanya Baskoro sembari memeriksa badan Gono. Gak ada yang luka. Gimana sih Mas? Kok malah ngeprank? Aku itu habis kecelakaan bibir. Mana? Gak ada yang benjol tuh. Mas itu habis kecelakaan bibir. Habis nyosor nyium pentile laki-laki. Hah? Pentile siapa Mas? Pentilnya Wono. Kok bisa? Malah bukannya prihatin, malah ngetawain. Ceritanya panjang. Kalau tak ceritain, nanti kamu telat bersih-bersih. Oh iya, Makanya Mas, jangan suka ngejek. Kualat kan? Habis ngatain Mas Wono homo. Kok malah nyalain Mas sih? Ya habisnya. Mas suka ngejek dia homo. Udah. Ayo kita ke rumah Mas Condro. Iya Mas. Ketawa Baskoro cekikikan mengejek Gono. Bas, kelihatannya Mas Condro belum bangun. Kalau gitu kamu bersih-bersih aja halaman dulu seperti biasa ya. Kayaknya rumputnya agak tebal yang di pojok sana. Kamu bisa motong gak? Bisa Mas. Bagus, alat-alatnya di sana ya. Sama jangan lupa kamar mandi juga dibersihin yang di luar. Iya Mas. Yowes, Mas balik tinggal dulu ya. Iya Mas. Apa ketawa? Gak apa-apa Mas. Setelah Baskoro selesai membereskan outdoor, Baskoro kemudian melanjutkan membersihkan indoor. Sembari ia bersih-bersih, ia menyetel lagu lewat HP-nya dengan volume kecil agar tidak berisik dan membangunkan Condro. Baskoro pun turut bernyanyi, namun Baskoro tidak menyadari jika rumah yang luas dan di dalam keadaan sepi menimbulkan suara tetap terdengar bahkan cukup menggema. Langkahnya kini menuju lantai 2, dan begitu sampai lantai 2, tiba-tiba pintu kamar Condro terbuka. Seorang perempuan berbeda rupa keluar dari kamar Condro dan menghampirinya. Berisik amat sih. Lo gak tahu ada majikan lo tidur? Bantu baru belagu. Maaf Mbak, saya pikir gak sampai dengar ke sana, padahal udah tak kecilin volumenya. Tetap aja kedengeran. Ya Mbak, maaf. Yaudah. Condro masih tidur. Gue mau balik. Oh iya, tolong beresin kamar cowok gue, berantakan banget, banyak kondom berserakan. Sana. Sekarang Mbak. Iya, kenapa? Tapi kata Mas Condro gak boleh masuk sembarangan Mbak. Loh, gak sembarangan. Gue yang perintah. Denger ya, gue itu ceweknya Condro. Dan Condro itu calon suami gue. Jadi rumah ini juga bakalan rumah gue juga. So, jadi mending mulai sekarang lo juga harus patuh sama perintah gue. Perintah calon Nyonya Condro, yang berarti majikan lo juga. Paham? Paham Mbak. Ya udah sana. Gue mau langsung balik aja. Tunggu apa lagi? Masuk. Iya Mbak. Pembantu tolol. Baskoro pun masuk perlahan, jantungnya berdenyut kencang, apalagi melihat Condro telanjang dan tidur dalam keadaan telungkup, hanya tertutup di bagian bawahnya saja. Namun Baskoro yakin, jika di balik selimut yang menutupi tubuhnya itu, Condro tak mengenakan apa-apa.
Keyakinan Baskoro itu diperkuat dengan ditemukannya celana dalam yang terlempar jatuh di sisi ranjang dengan beberapa kondom yang berserakan baik di bawah maupun di atas ranjang yang membuat Baskoro sedikit kesulitan mengambilnya karena satu bekas kondomnya berada mengintip di balik selimut Condro. Baskoro takut jika sampai membangunkan Condro. Perlahan demi perlahan, dengan amat hati-hati, Baskoro mencoba meraih kondom itu. Baskoro jatuh ke ranjang akibat tarikan tangan Condro. "Beb, mau kemana sih? Masih pagi, jangan pulang dulu," ucap Condro yang masih memejamkan mata sembari merangkul dan hampir mencium Baskoro. Dan Baskoro mulai panik. Mas, ini aku Baskoro, Mas," teriak Baskoro yang membuat Condro mulai membuka mata ngantuknya. "Bas, astaga, kenapa kamu bisa di sini? Anjani mana?" ucap Condro sembari duduk menutup kemaluannya di depan Baskoro. Mbak Anjani udah pulang, Mas. Tadi aku dipaksa disuruh masuk beresin kamar Mas yang berantakan. Maaf Mas, tadinya aku nggak mau, tapi dia..." Condro tiba-tiba meletakkan jari telunjuknya ke bibir tebal Baskoro. Baskoro ketakutan saat jari telunjuk Condro terlepas. Namun meski terlepas, jari telunjuk itu kini berganti ibu jari atau jempol besarnya yang kini tiba-tiba mengusap dengan lembut bibir tebalnya. Baskoro semakin panik, pipinya bagai kepiting rebus saat wajah Condro mendekatinya. Apalagi sorot mata tajam yang terfokus pada bibirnya, bak serigala lapar yang akan merekamnya setiap saat. Saking ketakutannya, Baskoro sampai-sampai memejamkan matanya. Mas, jangan Mas, Mas, aku..." "Hah? Aku cuma ingin melihat bibirmu saja. Bibirmu menggairahkan. Tapi sayang, kamu laki-laki." "Ya udah, Mas mau mandi. Lanjutin beres-beresnya." Baskoro pun lega, dia membuang nafasnya, lalu cepat-cepat membereskan tempat tidur dan kamar Condro. Sembari membersihkan kamar, dia membatin jika sebenarnya tadi ia takut dan belum siap jika dicium sama lelaki. Karena memang dia belum pernah berpengalaman yang namanya berciuman, baik dengan perempuan apalagi dengan laki-laki. Meski dalam hati tidak dipungkiri jika jantungnya berdenyut lino syahdu, yang menandakan ia senang atas perlakuan Condro kepadanya. Karena Baskoro mulai sadar jika dia rasa kagum pada idolanya itu kini berubah menjadi rasa cinta, rasa ingin memiliki. Namun bagaimana bisa memiliki jika nyatanya tadi dia batal menciumnya dan hanya sekedar bercanda saja, karena Condro sadar jika mereka sama-sama laki-laki. Sembari meraih celana dalam Condro bekas pergulatannya semalam dengan Anjani, Baskoro berpikir lagi. Meski sedikit kecewa, namun Baskoro dapat memahami. Condro tidak salah, dia benar. Mereka memang sesama laki-laki, tidak seharusnya berbuat yang tidak sepantasnya. Mungkin benar kata pepatah, cinta tak harus memiliki. Dengan selalu mengagumi dan melihatnya saja setiap hari, sudah cukup menyenangkan hati. Aku gak boleh pesimis, aku harus tetap optimis, karena cinta itu realistis, dan cinta itu gak boleh egois. Cekrek, pintu kamar mandi terbuka. Siapa yang sedang jatuh cinta, Bas? Ngapain pegangin si Dimas? Sini, jorok. Habis ini cuci tangan. Kamu jatuh cinta sama siapa? Gak ada, Mas. Itu tadi barusan Mas dengar. Cinta itu realistis. Cie, sedang dekat sama cewek ya? Hehe. Baskoro hanya tersenyum, bingung menjawab apa. Tidak mungkin Condro mengaku jika dia sedang jatuh cinta pada Condro. Bas, kalau urusan cewek, nih, Mas ahlinya. Mending kamu berguru sama Mas. Gimana caranya naklukin cewek? Baskoro membatin, andai saja Condro tahu jika saat ini yang ingin dia taklukkan adalah dirinya sendiri. Kalau Mas Condro jelas aja banyak yang mau. Ganteng, kaya, baik, pantas aja banyak yang mau. Kalau saya, mana ada yang mau. Menaklukkan cewek itu gak melulu soal materi. Mas kasih tahu ya, cewek Mas tuh gak cuma satu.
Dan salah satu di antara mereka udah kaya dari lahir. Namanya Andin. Dia suka sama Mas bukan karena Mas kaya, bukan juga karena Mas ganteng. Karena yang mau sama doi bukan Mas aja, dan Mas tahu itu. Lah terus karena apa? Karena cuma Mas yang bisa buat dia nyaman, yang gak bisa dia dapat dari cowok manapun. Mas selalu ada saat dia sedih. Mas juga pendengar yang baik. Mas sering nanya kabar dia setiap waktu. Dan yang terakhir, pastinya pesona kegantengan Mas juga tentunya. Apa Mas kasih semua perhatian Mas itu ke semua cewek Mas? Enggak lah. Mas juga tahu mana yang real dan mana yang fake, mana yang tulus dan mana yang cuma maunya manfaatin aja. Gak manfaatin sih, karena ya keluar cuan gak masalah sih bagi Mas. Karena Mas juga dapat keuntungan, bisa nikmatin tubuh mereka. Mas, apa Mas gak sadar kalau Mas mempermainkan perasaan perempuan, terutama Mbak Andin jika sampai ia tahu? Ya gimana lagi? Semua manusia punya kekurangan, dan inilah kekurangan Mas. Susah setia sama satu pasangan. Aku jadi kepikiran sama Mbak Andin. Kenapa gitu? Iya, kasihan dia orangnya baik. Semalam aku sempat ketemu dia di rumahnya. Karena gak sengaja lewat sana waktu keliling. Rumahnya besar banget, bahkan dia sempat menawariku mampir. Kamu naksir dia? Bukan Mas, aku kasihan aja sama dia. Cewek secantik dan sebaik dia kok disia-siain. Kalau aku jadi Mas, aku gak akan tega nyakitin dia. Kamu benar. Aku memang menyadari kesalahanku. Kamu tenang saja. Aku gak akan pernah ngelepasin Andin. Saat ini jiwa lelakiku hanya sedang berpetualang. Jika aku sudah bosan, aku akan melepaskan semuanya. Kecuali Andin. Ucap Condro membuka pintu lemari. Baskoro tidak menjawab. Dia tidak berani berkomentar tidak ataupun mengiyakan. Meski kecewa dengan sikap Condro, namun itulah Condro yang kini ia tahu. Itulah Condro yang sesungguhnya, dengan segala kekurangannya. Dan mencintai seseorang seperti Condro memang harus siap dengan segala resikonya. Bas, jika sudah selesai beres-beres nanti, tolong cuciin motor Mas ya. Setelah itu pulanglah. Hari ini Mas ada perlu. Dan ini, ambillah untuk makan siangmu. Enggak usah Mas, uang yang semalam Mas kasih waktu bayar kopi masih ada. Ambil aja, itu memang jatah makan siang kamu. Ya sudah, terima kasih. Dan ingat, nanti malam jangan lupa mangkal lagi di depan radio ya. Iya Mas. Condro tiba-tiba menghentikan langkahnya saat keluar dari kamar, lalu kembali masuk ke kamar. Ada apa Mas? Ada yang ketinggalan? Ada. Lagi-lagi ujung jempol Condro mengusap bibir tebal Baskoro. Sebelum akhirnya ia pergi meninggalkan Baskoro dan berhasil menimbulkan kembali denyut-denyut linu syahdu di jantungnya. Siang ini Gegono galau dan bimbang ketika membaca orderan di HP-nya. Rasa kesal antara senang, malas, kesal bercampur menjadi satu. Bagaimana tidak, Gegono senang mendapat orderan, mendapat pemasukan. Namun ia malas, karena yang order itu Lintang, gadis cantik yang kemarin hampir ia taksir. Tapi batal, karena Lintang adik si Homo Sontoloyo itu. Dan dia sebal, karena hari ini harus nganter ke rumah si Homo itu. Gono pun terpaksa memutuskan untuk tetap mengirim air galon, karena dia tak mau menolak rezeki. Gono pun akhirnya membawa galon menuju rumah Lintang, dan berharap tidak bertemu si Homo Sontoloyo. Jika mengingat kejadian semalam, Gono selalu menepuk-nepuk bibirnya. Bekas nyosor di puting lelaki Homo yang ia benci. Gono masih ingat betul bagaimana rasanya puting tepos lelaki itu. Rasanya pahit, meski aroma tubuhnya begitu harum. Karena Gono dapat mengingat aromanya. Rupanya, si Homo memakai parfum sampai ke putingnya. Pantas saja rasanya pahit. Dasar Homo. Aku heran, meskipun pahit, tapi kulitnya licin amat ya. Putih mulus kayak cewek. Loh. Piye toh aku iki? Kok jadi keinget-inget terus? Loh, lah ini lagi. Kenapa manukku kok tiba-tiba kenceng? Wah, gak beres ini. Gak bener ini. Kok aku jadi ngacengan gini semenjak kejadian kemarin? Apalagi tadi malam mau tidur. Kok ya aku keingetan terus sama pentil teposnya itu? Dulu kata Simbok di kampung,
kalau kita keinget-inget terus sama seseorang, padahal orang itu jelas-jelas kita benci, artinya kita kena guna-guna, kena pelet, kena santet. Fix si homo itu pakai ilmu pelet. Lah buktinya gak ada angin, gak ada hujan, kok aku bisa tegang? Parah. Mendingan aku berhenti sebentar, biar manukku turun dulu. Bahaya kalau aku kirim air dalam kondisi tegang. Siang ini Wono sedang mencuci mobilnya di depan rumah. Bang, tadi aku udah order air, bentar lagi mungkin datang. Ntar kalau Mas Gono datang, terima ya. Lintang mau keluar. Mau kemana lo? Tuh, udah dijemput. Mau jalan sama temen. Tunjuk pada sebuah mobil yang sudah terparkir di seberang jalan. Jangan malam-malam pulangnya. Yeh. Setelah Lintang pergi, tak berapa lama, motor roda 3 milik Gono pun sampai di depan gerbang. Gono mulai deg-degan, tubuhnya tremor, namun dia bersikap profesional. Air, teriak Gono dengan nada malas-malasan karena melihat Wono yang sedang mencuci mobil di halaman. Wono pun yang mendengarnya pun langsung menghampiri Gono dan menggeser pintu gerbang. Masuk, perintah Wono dingin, dan Gono pun menggotong air langsung memasukkannya ke dalam rumah. Keduanya diam tak saling bicara, sesekali keduanya mencari pandang satu sama lain. Cepet pasangin, gue haus. Gono pun tanpa sepatah kata pun langsung memasangkan galon tersebut. Dan begitu galon telah terpasang, Gono kaget ketika melihat Wono tiba-tiba membuka kaosnya di depan Gono, lalu mengambil gelas yang sudah tersedia, kemudian mengambil air penuh lalu meminumnya di depan Gono. Melihat Wono minum terlihat begitu seksi di mata Gono, apalagi ketika melihat bibirnya menghisap bibir gelas, serta air yang tak sengaja tumpah mengalir membasahi mulai dari dagu, leher jenjangnya, lalu tak sengaja jatuh mengalir melewati di antara kedua puting coklat yang pernah ia rasakan semalam. Lalu terus turun lagi sampai pusar, hingga air itu akhirnya menghilang masuk di balik celananya. Ting! Sesuatu di sana bereaksi. Gono mulai panik, pikirannya mulai kacau. Dia hendak kabur. Maaf, aku harus buru-buru ngantar orderan yang lain, ucapnya berlari namun Wono mengejar. Tunggu, set, krek. Kerah belakang Gono pun sobek akibat tarikan kuat Wono. Enggak, jangan tatap matanya Gon. Kata Simbok bisa bahaya kalau sampai aku natap matanya. Karena kata Simbok, sihir guna-guna itu salah satunya dari mata. Lebih baik aku merem dan segera kabur, ucap Gono dalam hati. Lo kenapa sih? Lihat gue kayak lihat setan. Tuh kan, baju lo sobek. Sorry. Gak apa-apa, biarin aja. Biar nanti tak jahit di tukang jahit. Maaf, aku mau lanjut keliling, ada orderan lain. Lepasin. Kampret, duit lo. Besok-besok aja. Ngeng. Gono pun terbirit-birit melajukan motornya pergi kabur menghindari Wono. Nah, apa sih tuh orang? Main kabur aja. Segitunya takut sama gue. Sore ini Dokter Maruta terpaksa turun karena harus menangani salah satu prajurit yang tertembak di bagian kaki. Sementara Pradatirto sendiri masih belum sadar sampai saat ini, dan ditemani oleh Mama Mevi dan Maria yang sedari tadi menangis sesegukan, tak henti-henti memikirkan Pradatirto. Meski sebelum turun tadi, Dokter Maruto memberitahu Maria jika Pradatirto akan baik-baik saja, namun rasa sedih Maria tak kunjung henti. Mama, kenapa Pradatirto tak mau sadar? Maria, sabar nak, sabar. Pradatirto sedang tidur karena lelah bertempur. Nanti pasti sadar, kita tunggu sudah. Maria pun mengangguk-angguk dan tak lama kemudian tubuh Pradatirto mulai bergerak. Prada? Mama, Prada bergerak. Mama lihat. Puji Tuhan. Pradatirto sadar. Prada pelan-pelan, teriak Mama Mevi sembari memasangkan bantal untuk sandaran Pradatirto yang tengah duduk. Pradatirto terkejut ketika baru menyadari jika kini dia hanya memakai celana pendek di balik selimutnya. Mama, apa Mama yang mengganti seragamku? Bukan, yang menggantikan seragam Pradatirto Dokter Maruto sendiri. Dia yang merawat Pradatirto, dari mengobati sampai berbaik hati mencuci pakaian Dokter Tirto.
Padahal Mama sudah bilang biar Mama saja yang bantu mencucikan, tapi dia tak mau. Ya sudah, Mama tidak berani membantah. Mendengar penjelasan Mama Mevi, Prada Tirto senang tak terkira. Ternyata seperhatian itu Maruto padanya. Tirto jadi tidak enak karena Dokter Maruto telah rela dan ikhlas berbaik hati mencuci pakaiannya yang tak hanya kotor karena darah yang tercecer akibat luka busur, tapi juga mencucikan celana dalam yang kotor bekas cairan cinta karena ulahnya sendiri. Tirto jadi sungkan dan malu jika nanti bertemu pada Maruto. Tak hanya sungkan dan malu, tapi Prada Tirto semakin yakin akan rasa cintanya pada Maruto. Dan rasa itu semakin besar, meski Maruto tidak atau belum membalas cintanya. Mama, di mana Dokter Maruto? Oh, dokter sedang turun ke bawah. Ada prajurit yang tertembak di kaki. Nanti pasti kembali. Oh, Prada, oh iya, Mama lupa. Sebentar. Mama akan menyadukan ramuan yang tadi sudah dibuat oleh Dokter Maruto. Dia berpesan jika Prada bangun, Prada harus minum ramuan itu. Oh, iya Mama. Tunggu sebentar ya. Prada? Ya, Maria? Apa paha Prada masih sakit? Rasanya tidak begitu sakit, tapi hanya sedikit ngilu. Kenapa? Kenapa Maria menangis? Maria takut. Maria takut Prada Tirto seperti Mama sama Bapak yang mati tertembak. Tangis Maria kembali pecah saat mengingat orang tuanya. Prada pun memeluk Maria erat-erat lalu mencakup kedua pipi gadis kecil itu. Cup. Sudah. Lihat Prada. Terima kasih sudah mengkhawatirkan Prada. Prada senang. Jujur, di dalam hidup Prada, belum ada yang mengkhawatirkan Prada seperti ini. Bahkan orang tua Prada sendiri, Papa Prada, tidak pernah peduli dengan Prada semenjak menikah lagi. Sekalipun Prada gugur di medan tempur, tidak akan ada yang peduli dengan Prada. Kita baru saja kenal, tapi Maria dan Mama Mevi sudah seperti keluarga sendiri. Prada terharu, Prada terenyuh. Baru kali ini Prada serasa diperhatikan, serasa dibutuhkan dan serasa disayang. Terima kasih Maria, terima kasih. Ucap Tirto terharu meneteskan air matanya sembari memeluk erat Maria. Prada, yang sayang dan mengkhawatirkan Prada bukan Maria dan Mama Mevi saja, tapi juga Dokter Maruto. Dia terlihat panik saat darah Prada tak mau berhenti mengalir. Sampai-sampai dia meminta tolong ditemani personil masuk ke dalam hutan. Bahkan komandan pun turut menemani hanya untuk mencari ramuan yang tertempel di luka Prada. Juga ramuan yang Mama seduh ini. Ayo minumlah cepat-cepat. Baik Mama, terima kasih. Pahit Mama, habiskan. Perintah Maruto yang tiba-tiba saja baru datang dan menghampiri Tirto. Dokter, tapi aku tidak suka pahit. Aku bilang habiskan cepat. Aku akan menghabiskan, asal duduklah di dekatku. Apa-apaan kau ini, seperti anak kecil saja, manja. Ucap Maruto yang membuat Mama Mevi menahan senyum karena melihat keduanya lucu. Ya sudah, kalau tidak mau, aku gak mau minum. Ya sudah, cepat minum. Nah gitu dong, dari tadi. Meski kesal, Dokter Maruto pun dengan terpaksa mau menuruti permintaan Tirto. Dan Tirto pun akhirnya mau meminum ramuan tersebut. Meski terlihat wajah sepetnya yang membuat Dokter Maruto menahan tertawanya di depan Tirto. Dan begitu Tirto berhasil menghabiskan ramuan itu, Tirto pun tiba-tiba mendekati Maruto sembari berbisik. Ramuan pahit ini tiba-tiba berubah menjadi lebih manis ketika memandang wajah tampan dokter dari dekat. Ucap Tirto yang membuat Maruto malu di depan Maria dan Mama Mevi. Prada Tirto ini memang ya jago urusan rayu merayu. Mama Mevi yakin kalau Prada Tirto punya pacar pasti cantik di kota. Mama bisa saja. Saya masih sendiri, sama seperti Dokter Maruto. Mama tak habis pikir, mengapa pria setampan kalian berdua masih saja sendiri? Mama berdoa, semoga kalian cepat mendapatkan pasangan. Terima kasih Mama. Saat ini saya sedang berjuang untuk mendapatkan hatinya.
ucap Tirto sembari melirik Maruto, sedangkan Maruto membuang mukanya karena malu. Ah, ya sudah, Mama masak dulu ya. Maria bantu Mama. Iya, Mama. Setelah Mama Mevi dan Maria pergi, kini tinggal mereka berdua di dalam gubuk. Bagaimana keadaanmu? Seperti yang dokter lihat, aku membaik dan itu karena kamu. Itu sudah tugasku mengobatimu, jangan GR. Mengobatiku itu memang tugasmu, tapi mencuci celana dalam basahku itu bukanlah tugasmu. Kau bisa mengabaikannya tanpa harus repot-repot melakukannya. Maruto memerah karena memang ia yang melakukannya. Lalu ia malas meladeni candaan Tirto. Maruto pun meninggalkannya. Seketika Pradet Tirto pun mencoba berdiri namun kesulitan. Dok, mau kemana? Dok, aku kebelet kencing. Dokter, bantu aku. Dokter, aduh. Prada. Malam ini Condro hendak berangkat ke studio. Namun sebelum ke studio, dia mampir terlebih dahulu ke rumah Gono. Mas, ada apa? Air habis? Enggak, nih, ucap Condro menyerahkan bungkusan pada Gegono. Apa ini, Mas? Gak tahu, dari Wono. Ya udah, aku berangkat dulu ke studio. Tapi Mas, udah terima aja. Begitu Condro pergi, Gegono pun yang penasaran langsung membuka bungkusan tersebut. Dan ketika membuka bungkusan itu, Gegono menemukan sebuah bungkusan kado di dalamnya. Dan setelah membuka kado tersebut, ternyata isinya sebuah sweater pria yang amat keren. Dan masih belum hilang rasa kagetnya, muncul pesan dari nomor tak dikenal dari HP-nya. Terima pemberianku, jangan menolak. Apalagi mencoba untuk mengembalikan. Jika tidak suka, lebih baik buang aja ke selokan. Maaf, telah membuat bajumu robek. Duh Gusti, harus gimana aku iki? Ini pasti taktik dia. Pasti baju ini udah dikasih mantra buat melet aku. Pasti udah dikasih ajian jaran goyang. Duh, aku gak boleh takluk sama dia. Mending aku buang aja ke selokan. Dibuang gak ya? Kalau gak dibuang, nanti aku bisa mikirin dia belingsatan kayak cacing kepanasan. Tapi kalau dibuang, eman-eman, sayang tenan. Mana baru dan wangi lagi. Gimana ya? Di saat Gegono dalam keadaan bingung harus membuang sweater pemberian Wono atau tidak, Condro sendiri saat ini sudah di studio. Namun ia hanya off air. Karena hari ini khusus hanya memutar musik tembang-tembang kenangan saja. Dan ketika break, Condro sebentar-sebentar mengintip dari jendela, kaca lantai 2. Apakah Baskoro sudah mangkal atau belum? Namun ternyata belum. Entah mengapa belakangan ini dia selalu kepikiran Baskoro. Tak hanya rasa kagum akan perjuangan, kegigihan dan semangat Baskoro dalam mencari uang, tapi dia juga suka dengan wajah tampan terutama bibir tebal itu. Semakin berusaha mengelak dan membuang jauh-jauh rasa ketertarikannya pada Baskoro, semakin sering bayangan Baskoro seliwar-seliwir di otaknya. Namun meski begitu, Condro masih belum berani senekat Buono untuk mengakui jika dirinya kini berubah menjadi penyuka sesama jenis. Condro masih merasa menyukai perempuan, tapi juga tak mampu menolak pesona ketampanan Baskoro. Bro, ngelamun aja loh, pasti nungguin tukang kopi ya? Kok tahu? Tanya Condro gugup, takut jika Wono dapat membaca pikirannya. Ya iyalah tahu, orang gue juga nungguin dia mau beli kopi juga. Oh, sweater gue udah selamat sampai tujuan kan? Udah beres. Terus responnya? Belum sempat ngerespon yang macam-macam. Aku udah kabur duluan, biar gak banyak bacot. Bagus. Won, kamu naksir ya sama Mas Gono? Enggak tuh. Ngaku aja. Aku tahu kamu homo, tapi aku gak pernah lihat kamu kasih sesuatu ke laki lain kayak gini. Lah, emang gue kagak punya laki, masa gue mau kasih laki orang? Bukan gitu. Emang kamu pikir aku goblok? Aku tahu sweater yang kamu kasih ke Mas Gono itu sweater mahal. Dan kalau kamu cuma sekedar mau gantiin baju dia yang udah kamu sobek, kamu gak perlu repot-repot beli sweater mahal-mahal. Cukup beli kaos 100.000 aja dapet 3, udah girang dia. Nggak tahu, pas gue lewat sweater itu senang aja liatnya, dan gue emang lagi pengen kasih aja. Kayaknya juga cocok di badannya. Ya biar nggak kelihatan katrok-katrok amat gitu loh. Fix, itu artinya kamu naksir Mas Gono. Udah kelihatan kamu mulai memperhatikan penampilannya.
Masa sih? Ya elah, dia nggak nyadar. Atau jangan-jangan kamu kangen dicipok pentilmu lagi sama Mas Gono? Sableng lo. Dah, gue mau ke toilet. Kalau tukang kopinya udah datang, kasih tahu gue. Malam ini sebelum ke studio sebagai tujuan terakhirnya, Baskoro terlebih dahulu mampir ke rumah Andin. Kopi. Dek, sudah Bapak tunggu-tunggu dari tadi. Iya Pak. Tadi tumben dicegat anak-anak motor di perempatan. Alhamdulillah rame. Alhamdulillah. Tapi masih ada kan kopinya? Masih ada Pak, tapi keripiknya habis. Gak apa-apa, yang penting Bapak butuh kopinya, biar melek. Tak lama kemudian sebuah mobil sport tiba dan seorang cowok tampan keluar. Misi Pak. Ya Mas, ada yang bisa dibantu? Andinya ada. Maaf, apa sebelumnya ada janji? Belum sih, cuma HP-nya diteleponin gak diangkat-angkat dari tadi. Tapi dia ada di dalam kan? Maaf Mas, Mbak Andinya baru saja keluar. Oh, emang deh, Mbak Andin lagi gak ada di rumah ya Pak? Sebenarnya ada Dek. Tiap hari ada aja cowok yang nyariin. Tapi Mbak Andinya gak mau nemuin. Pokoknya kalau ada tamu selain Mas Condro dan teman-teman dekatnya yang biasa kesini, dia gak mau ketemu. Dan selalu suruh bilangin gak ada di rumah. Dan hampir tiap hari ada aja cowok yang nyariin Mbak Andin. Ganteng-ganteng gitu ya Pak yang nyariin dia. Ya kaya-kaya lagi. Tapi ya gitu, dia itu gak mudah percaya sama orang. Dan gak semua orang yang mau diajak berteman sama dia. Cuma Mas Condro aja yang awet dari teman kuliah. Sampai sekarang jadi pacar. Mereka cocok dan semoga aja bisa lanjut menikah. Iya Pak, ini kopinya. Berapa Dek? 5.000 Pak. Ini. Makasih ya Pak, saya lanjut lagi. Oh iya Dek, hati-hati. Iya Pak, mari. Ya mari. Sementara Baskoro menuju studio, di studio sendiri Condro gelisah. Pasalnya sudah hampir jam 11 tapi Baskoro tak kunjung muncul. Betapa bodohnya ia hingga sampai saat ini lupa meminta nomor teleponnya. Condro berniat malam ini harus mendapatkan nomor HP-nya supaya kedepannya lebih tenang. Waktu pun terus berlalu dan jam menunjukkan pukul 11 malam. Waktunya closing. Sepertinya Baskoro malam ini tidak mampir. Condro pun terpaksa menahan rasa rindunya terlebih dahulu untuk malam ini. Bro, mana kopinya? Kopi palamu, Kang kopinya nggak datang. Udah ditunggu-tunggu dari tadi, nggak muncul-muncul. Pray ngopi dah buat malam ini. Dah, kamu aja yang closing sana. Aku mau duluan ya, mau ke rumah Andin. Bukannya harusnya malam ini jatah lu sama Anes. Angel. Tuh kan, sampai hafal gue. Males. Gue ke rumah Andin aja. Dasar playboy cap toples kerupuk. Condro pun keluar studio dan melajukan mobilnya menuju rumah Andin. Namun begitu mobil baru keluar jarak beberapa ratus meter, Condro menemukan Baskoro berhenti di pinggir jalan sendiri dan terlihat sedang mengotak-atik sepeda gayungnya. Baskoro pun menghampirinya. Bas? Mas? Ada apa? Kenapa sepedanya? Kayaknya bocor Mas. Pantes dari tadi tak tungguin gak nongol-nongol. Kalau gitu sepedanya taruh bengkel aja ya. Kamu pulang sama Mas antar. Besok naik ojek aja sementara ke rumah Mas. Besok Mas ongkosin. Gak usah Mas, aku jalan kaki aja sambil olahraga. Besok ngambil sepedanya minta antar Mas Gono aja. Udah urusan besok kayak besok, kita pikirin besok aja. Yang penting sekarang Mas telepon langganan bengkel Mas yang deket studio, biar sepeda kamu dibawa ke bengkel. Dan besok kamu bisa ambil di sana. Sekarang kamu bawa aja sisa dagangan kamu. Iya Mas, makasih Mas. Tak lama kemudian tukang bengkel datang membawa sepeda Baskoro. Lalu kemudian Condro mengantarkan Baskoro pulang. Bas. Iya Mas. Kamu sudah makan? Udah Mas, tadi sempat beli bakso di jalan. Oh, kirain belum. Kalau belum, kita cari makan dulu. Udah Mas, apa Mas lapar? Enggak juga sih, Mas tadi nyemil martabak yang dibawa Bono. Oh, hehe. Mas, kalau boleh minta tolong, Bas mau minta antar mampir ke apotik dulu.
Mau beli obat buat bapak. Oh, tentu saja. Kalau boleh tahu, bapak kamu sakit apa? Stroke, Mas. Udah lama? Lumayan semenjak ibu meninggal. Oh, maaf ya. Gak apa-apa, Mas. Tak lama kemudian, keduanya sampai di apotik. Bentar ya, Mas. Mas juga mau turun, cari kondom. Oh, iya, Mas. Setelah keduanya menemukan apa yang mereka cari, keduanya pun ke meja kasir. Berapa, Mbak? Gak usah, ini sekalian. Tapi, Mas, udah. Makasih ya, Mas. Setelah membeli obat, mobil Condro tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Ada apa, Mas? Bentar, kamu di sini aja. Baskoro pun memperhatikan Condro. Ternyata Condro mampir ke toko buah. Lalu tak lama ia kembali. Nih, ambil untuk bapak. Kata Mas Maruto, kakak Mas yang seorang dokter, apel dan alpukat sangat baik untuk penderita stroke. Masya Allah, Mas, aku jadi banyak hutang budi sama kebaikan Mas. Santai aja, Bas. Yuk lanjut, di mana rumahmu? Rumahku jelek, Mas. Gangnya sempit dan mobil harus parkir agak jauh. Nah, gang itu, masuk, Mas. Gak masalah. Kayaknya Mas pernah kesini deh. Hah? Serius? Iya, gak lama. Pas apa ya? Aduh, lupa. Stop, Mas, berhenti di sini aja. Oke. Keduanya pun berjalan dari tempat di mana mobil terparkir. Dan tak lama kemudian mereka sampai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bos. Bapak? Ketemu lagi. Masih ingat Condro, Pak? Mas baru ingat. Jadi bapak ini bapak kamu? Jadi Mas yang nolong bapak waktu bapak jatuh? Baskoro tanpa sadar langsung memeluk erat Condro dan itu justru membuat Condro malah senang. Bas, nak Condro ini yang nolong bapak. Terima kasih, bapak gak nyangka kalian kenal. Iya, Pak. Baskoro kerja di tempat saya. Alhamdulillah. Pak, bapak kok belum tidur? Bapak waktunya tidur. Ini Mas Condro bawain bapak buah biar bapak sehat. Dan ini Bas udah beli obat. Diminum ya, Pak. Terus tidur. Ya udah. Mas balik ya, Bas. Udah malam. War, petir tiba-tiba menyambar. Hujan deras pun tiba-tiba datang. Ya, Condro, jangan pulang, hujannya lebat. Menginap saja di sini sama Bas. Hah? Gak apa-apa, Bas. Mas pulang aja. Tapi benar kata bapak, Mas. Hujannya lebat banget. Mobilnya jauh lagi di depan. Mas nginep aja ya. Apa gak apa-apa? Baskoro hanya tersenyum dan dibalas senyuman senang oleh Condro. Bas, kamu mandi? Hujan-hujan gini. Iya, Mas. Gak enak habis keliling gerah. Oh, maaf ya, Mas. Kamarku sempit. Dan ini selimutnya. Maaf tipis. Gak apa-apa, Bas. Meski sempit, tapi rapi ya. Gak kayak kamar Mas. Biasa aja, Mas. Oh iya, ini jaketnya Mas kemarin udah aku cuci. Tadi lupa bawa. Ambil aja buat kamu. Biar kamu gak kedinginan kalau jualan. Oh, makasih, Mas. Ya sudah, kita istirahat aja ya. Udah malam. Iya, tidurlah duluan. Kamu pasti capek habis keliling. Mas gak tidur? Belum ngantuk? Mas masih chat sama Andin. Oh, aku duluan ya, Mas. Iya. Tak berapa lama setelah Condro selesai chat bersama Andin, Condro melihat Baskoro yang sudah tertidur pulas dengan posisi bibir tebalnya yang sedikit terbuka dan sungguh terlihat menggoda. Condro pun kemudian menyentuh kembali bibir tebal itu dengan jempolnya, mengusap lembut bibir atas dan bawah secara berurutan, sembari sedikit demi sedikit menekan, merasakan tekstur lembut dan kenyal daging bibir tebal itu. Lambat laun, setan serasa berbisik pada Condro, mempengaruhi agar memberanikan diri untuk menikmati bibir Baskoro.
Condro pun mendekat. Rupanya setan tak lagi membisikinya, namun telah merasukinya. Condro terus-menerus menekan-nekan bibir itu. Namun Baskoro tiba-tiba bangun dan Condro terciduk. Mas? Maaf Bas. Mas tergoda sama bibirmu. Jujur, Mas ingin sekali mencium bibirmu. Tapi aku laki-laki, Mas. Mas tahu. Tapi Mas menginginkannya. Apa kamu tidak keberatan jika Mas menciummu? Maaf, Mas. Aku gak bisa. Kenapa? Ya, tidak pantas aja. Kita sama-sama laki-laki. Dan setauku, kalaupun laki dan laki berciuman, itu mungkin karena mereka pasangan. Sedangkan aku bukan pasangan Mas. Lagi pula aku belum pernah berciuman, sekalipun sama cewek. Justru karena kamu belum pengalaman, Mas pengen ngajarin kamu. Supaya nanti gak kaget kalau udah punya cewek. Ya, please. Mas janji, Mas gak minta lebih. Mas cuma pengen cium kamu aja. Maaf Mas, aku gak bisa. Kecup aja deh, kecup. Maaf Mas. Ya sudah, Mas gak akan maksa lagi. Maafin Mas ya. Tidurlah. Ucap Condro menutupi rasa kecewanya dengan mengelus rambut Baskoro. Lalu kemudian membalikkan badannya membelakangi Baskoro. Sehingga membuat Baskoro merasa tidak enak dan merasa bersalah karena menolak pria yang dicintainya itu. Tapi di sisi lain, dia tidak ingin diperlakukan hanya sebagai mainannya saja. Karena laki-laki juga punya hati.